Anda kembali menyaksikan Market Review pemirsa. Bursa Efek Indonesia meluncurkan layanan data pasar modal bagi usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Layanan data ini dapat menjadi sumber informasi dan referensi sekaligus alat yang dapat memberikan kemudahan dalam perumusan keputusan bisnis, trading, analisis pasar, dan kegiatan usaha perusahaan rintisan serta UMKM. Bursa Efek Indonesia meluncurkan layanan data pasar modal bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Layanan data ini dapat menjadi sumber informasi dan referensi sekaligus alat yang dapat memberikan kemudahan dalam perumusan keputusan bisnis, trading, analisis pasar, dan kegiatan usaha perusahaan rintisan atau startup serta UMKM. Sebagai bentuk dukungan terhadap sektor UMKM, BEI memberikan potongan biaya lisensi data BEI untuk beberapa produk tertentu. Secara rinci, BEI memberikan potongan biaya lisensi data BEI sebesar 80% untuk perusahaan mikro, sebesar 60% untuk perusahaan kecil, dan 20% untuk perusahaan menengah. BEI menjelaskan bahwa layanan data ini diluncurkan karena ada permintaan dari UMKM. Selain itu, BEI juga memahami bahwa pertumbuhan UMKM di Indonesia yang tergolong tinggi merupakan suatu kesempatan untuk bersinergi. BEI menyatakan akan terus melakukan pemantauan sekaligus meninjau proses penerapan kebijakan ini selama kurun waktu 1 tahun. BEI juga akan menganalisis dampak serta manfaat yang diperoleh oleh UMKM. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya pemirsa, untuk membahas lebih jauh tema kita pada hari ini terkait dengan produk layanan data BEI bagi UMKM. Sudah tersambung melalui aplikasi Zoom dengan Bapak Henry Radityo, selaku Kepala Divisi Layanan Data Bursa Efek Indonesia. Ya, halo Pak Henry, kabar sehat ya Pak Henry? Sehat, Mbak. Alhamdulillah. Ya, Pak Henry, mengenai layanan data BEI untuk UMKM, sebenarnya apa ini Pak layanan data BEI untuk UMKM? Ya, layanan data itu merupakan salah satu servis kami di Bursa Efek sebagai penyelenggara perdagangan pasar modal. Jadi kami menyediakan data-data sebagai referensi baik untuk trading, analisis pasar maupun untuk tools gitu ya, untuk kemudahan para investor untuk membuat keputusan bisnis. Nah, khusus untuk UMKM ini kami memang suatu segmen baru baik di kami. Jadi kami memberikan suatu kemudahan ataupun bisa dikatakan suatu diskon gitu ya dari suatu harga yang ada di kami dari produk-produk kami itu agar mereka itu dapat menggunakan data-data kami di IDX itu secara lebih optimal. Oke, ada diskon bagi UMKM tersebut. Diskon seperti apa Pak Henry yang akan didapatkan? Ya, diskon ini sesuai dengan kriteria UMKM sendiri. Jadi kami memiliki 3 skema diskon. Yang pertama adalah diskon untuk yang mikro itu sebesar 80% dari harga normal. Lalu untuk usaha kecil itu sebesar 60% dan untuk menengah itu sebesar 20%. Adapun kriteria UMKM itu sendiri kami mengacu pada peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang UMKM. Oke, tapi mungkin selain diskon yang diberikan untuk UMKM, apalagi kemudahan yang akan didapatkan oleh UMKM ketika mengakses layanan data BEI ini, Pak? Ya, tentunya para UMKM ini nanti bisa mengembangkan bisnis mereka, terutama untuk bidang investasi di pasar modal. Nah, kedepannya sih kami harap juga UMKM ini bisa membantu juga untuk melakukan literasi pasar khususnya di investasi pasar modal. Oke, dan apakah kebijakan ini sudah diberlakukan? Sudah, jadi kami melakukan launching kemarin, bertepatan tanggal 16 September kemarin. Pada saat launching juga kami menyelenggarakan webinar ya, di mana di webinar itu kami juga bekerjasama dengan AFTEC atau Asosiasi Fintech Indonesia, dan di situ juga dengan harapan kami dapat mengembangkan atau menginfluence para UMKM ini agar dapat berlangganan data, khususnya direct langsung ke IDX gitu ya. Nah, di webinar kemarin kami juga kedatangan beberapa tamu istimewa. Yang pertama adalah Bapak Andri Alamsyah dari Telkom University. Beliau memberikan insight yang sangat menarik ya terkait dengan peluang-peluang bisnis yang ada di UMKM, khususnya di bidang investasi pasar modal. Lalu juga hadir kemarin itu Ibu Ellen May ya dari M-Trade ya. Jadi
beliau memberikan testimoninya terkait dengan pengalaman beliau untuk mengembangkan bisnis di pasar modal, khususnya di informasi terkait dengan layanan data. Oke, tapi apakah seluruh UMKM ini bisa mengakses layanan data BEI atau hanya UMKM yang sudah listing saja yang bisa mengakses, Pak? Oh tidak, ini bebas ya. Jadi kami tidak mengkhususkan hanya untuk yang sudah listing gitu ya, tapi memang ini untuk bebas untuk seluruh UMKM. Oke, dan bagaimana ketika pertama kali BEI ini merilis kebijakan tersebut, responnya itu seperti apa dari UMKM? Wah, sangat banyak ya, dan sangat bagus sekali responnya ya. Bahkan kami melakukan kebijakan ini karena memang sebelumnya sudah ada demand ya, demand dari pasar bahwa mereka itu pengen mendapatkan data dari Bursa Efek Indonesia secara langsung ya, karena selama ini mereka mungkin melakukan secara manual atau dari pihak ketiga gitu ya. Di sisi lain, apabila mereka ingin berlangganan secara langsung, mungkin dari segi harga atau dan lain sebagainya itu mungkin yang tidak affordable bagi mereka. Untuk itulah kami mengeluarkan skema layanan ini, dan skema layanan ini juga sesuai dengan semangat pemerintah ya, bahwa kedepannya kita akan memajukan sektor UMKM ini. Oke, dan mungkin produk-produk lainnya yang akan diberikan terkait dengan layanan data BEI ini kepada UMKM itu apa saja, Pak? Ya, saat ini kami ada 4 produk ya dari sederetan produk yang kami punya. Untuk di tahap pertama ini, yang pertama adalah Equity Real Time Summary, lalu Equity Real Time Indices. Nah, kedua produk ini itu dapat diakses ya, baik secara indirect maupun direct. Lalu yang ketiga ada IDX Equity End of Day Profesional dan IDX Equity End of Day Indices. Dari masing-masing layanan atau produk tersebut apa saja, Pak? Maksudnya, maaf? Iya, ini ada 4 produk ya yang diluncurkan ya. Apakah dari masing-masing produk ini mempunyai kelebihan tersendiri atau keunggulan sendiri? Ya, untuk yang real time tentunya ini akan bersifat yang real time ya. Jadi data itu dapat langsung didistribusikan pada saat itu juga. Jadi pada saat terjadi perdagangan ya, pada saat jam perdagangan, para investor itu dapat mengaksesnya langsung dan melihat langsung data-data tersebut. Sedangkan untuk end of day tentunya adalah data-data di akhir hari. Oke, artinya memang ketika BEI ingin meluncurkan kebijakan atau layanan ini sudah ada permintaan dari UMKM-nya ya? Karena memang ada demand-nya begitu ya Pak ya? Benar. Oke, dan kebijakan ini telah berlaku dari tanggal 16 kemarin, Pak. Sampai ke depannya juga akan ada evaluasi ya? Ke depannya. Oke, tapi harapannya mungkin ketika BEI meluncurkan layanan ini apa sih? Ya tentunya semakin banyak UMKM yang dapat menggunakan data kami ya, data-data pasar modal, dan ini juga tentunya akan menggiatkan kegiatan perdagangan di pasar modal. Oke, Pak Henry, kita jeda dulu sebentar, nanti kita berbincang lagi soal layanan data BEI ini bagi UMKM. Dan pemirsa tetaplah bersama kami karena saat lagi Market Review akan segera kembali. Anda kembali menyaksikan Market Review pemirsa. Dan sebelum kami melanjutkan perbincangan dengan Bapak Henry Radityo selaku Kepala Divisi Layanan Data Bursa Efek Indonesia, tim redaksi IDX Channel telah merangkum beberapa informasi terkait dengan produk layanan data bagi UMKM. Bisa kita saksikan bersama dari infografis yang berikut, di mana terkait dengan produk layanan data yang mendapatkan diskon. Ini ada IDX Equity Real Time Summary. Kemudian ada juga IDX Equity Real Time Indices dan IDX iEquity Real Time Summary. Kemudian ada juga IDX iEquity Real Time Indices dan ada juga IDX Equity EOD Professional dan yang terakhir adalah IDX Equity EOD Indices. Dan bisa kita saksikan juga untuk infografis yang kedua pemirsa, ini terkait dengan layanan data Bursa Efek Indonesia, yaitu ada license products yang kemudian terbagi lagi menjadi IDX Index License, kemudian IDX Data, IDX Connection License, dan juga IDX Data Publication. Yang kemudian dari IDX Data ini pemirsa
terbagi lagi atas non-display dan juga display. Kemudian terbagi lagi menjadi IDX Market Data dan juga IDX Data Reference. Dan kemudian terbagi lagi atas direct connection dan juga indirect connection. Ya, dan langsung saja kami lanjutkan kembali perbincangan dengan Bapak Henry Radityo selaku Kepala Divisi Layanan Data Bursa Efek Indonesia. Oke, Pak Henry, apa yang akan dilakukan BEI ke depannya dengan penerapan kebijakan ini, Pak? Ya, tentunya kita akan terus melakukan inovasi ya dan menambah produk-produk yang tadi telah disebutkan sehingga semakin banyak produk-produk yang bisa dinikmati oleh para UMKM. Dan pada saat ini juga kami sedang mengembangkan suatu sistem yang kami namakan IMDS gitu ya. Jadi sistem ini diharapkan bisa membantu nantinya bukan hanya untuk UMKM tapi untuk seluruh pengguna data BEI sehingga lebih mudah dan lebih murah untuk mengakses sistem atau mengakses data dari kami. Oke, terkait dengan data IMDS tersebut, apakah sudah ada rencana kapan akan dirilis atau akan diinformasikan kepada publik gitu, Pak? Insya Allah tahun depan, Mbak. Tapi, tahun depan ya? Mungkin saya koreksi, bukan data, tapi ini merupakan suatu sistem. Oke, sistem iya. IMDS berarti ya, Pak ya? Dan tahun depan, bulan IMDS, apa? Iya. Oke, bulan apa kira-kira, Pak? Belum tahu, Pak. Belum tahu, saat oke. ini masih sedang dalam tahap pengembangan. Nah, kemudian di mana ini Pak, para calon pelanggan dapat mengetahui informasi lebih lanjut soal layanan data BEI tersebut? Oh ya, untuk para calon pelanggan itu dapat menghubungi kami langsung melalui email di idxdata.co.eds.co.id ataupun dapat melihat di website kami www.idx.co.id/product/layanan data. Kira-kira Pak, sudah berapa banyak UMKM yang bisa mengakses layanan data BEI ini dari total jumlah UMKM yang ada di Indonesia? Untuk saat ini mungkin hanya kami fokuskan yang bergerak di fintech ya, artinya di bidang investasi pasar modal aja, itu mungkin sekitar 5% lah. 5%, tapi mungkin ada nggak Pak harapan ke depannya terkait dengan UMKM ini kan akan diharapkan ya semakin banyak ke depannya bisa mengakses layanan data BEI, tapi mungkin belum semua UMKM di Indonesia ini literasi digitalnya sudah terpenuhi gitu. Apa harapan ke depannya? Ya, harapan saya sih tentunya semakin ke depannya itu literasi digitalnya semakin meningkat ya. Jadi semakin banyak UMKM ini yang melek teknologi dan dapat memanfaatkan dari skema bisnis yang kita tawarkan ini. Oke, artinya memang Pak Henry sendiri pun berharap pemerintah ke depannya bisa semakin mengedukasi para UMKM ini agar literasi digitalnya ini bisa terpenuhi atau meningkat gitu ya? Benar. Ya, benar, contohnya seperti apa Pak yang diinginkan? Ya, tentunya kami menginginkan bahwa dapat dukungan dari semua pihak, khususnya untuk di bidang pasar modal ini, agar pengembangan teknologi ini semakin maju ya, semakin ke depannya semakin dapat inovasi-inovasi semakin murah, semakin mudah tentunya, dan juga regulasinya tuh semakin gampang lah ya, dipermudah. Kira-kira selain layanan data BEI ini, ada layanan atau data lainnya yang dibutuhkan UMKM itu kira-kira apa saja menurut Bapak? Ya, data reference mungkin ya, jadi data-data dari perusahaan tercatat ya. Memang ini belum masuk ke kami dalam list dasar yang ada di UMKM ini, tapi nanti ke depannya kita akan coba untuk memasukkan itu. Karena menurut kami ini kayak data-data dari perusahaan tercatat, bisa misalnya corporation, laporan keuangan, itu juga sangat dibutuhkan ya oleh UMKM ini. Oke, tapi dalam penerbitan layanan data BEI ini, adakah pihak lainnya yang juga ikut turut andil atau ikut bersinergi lah membantu kemajuan kebijakan layanan data BEI ini, Pak? Ya, untuk saat ini memang masih fully di kami sih di IDX. Tapi mungkin ke depannya ada harapan atau ada target ingin menggandeng pihak lainnya supaya lebih lancar lagi kebijakan ini dijalankan? Ya, tentunya tadi ya, untuk tahap pertama kemarin kita sudah mencoba dari Aftek ya, kita gandeng Aftek ya untuk mencoba bekerjasama dengan kami untuk memasyarakatkan atau mensosialisasikan kebijakan-kebijakan terkait dengan produk layanan data di UMKM ini. Oke, artinya ke depannya mungkin dari BEI sendiri juga ingin menggandeng beberapa pihak lainnya ya Pak ya? Bisa jadi, iya. Oke, dan dari banyaknya pertumbuhan UMKM di Indonesia, apa yang pasar modal ini lihat ya
peluang apa yang bisa ditangkap dari banyaknya pertumbuhan UMKM di Indonesia? Ya, saya melihatnya dari kondisi saat ini ya, terutama di kondisi pandemi gitu ya, itu justru UMKM ini semakin tumbuh ya, semakin banyak ya dibandingkan dulu sebelum pandemi. Nah, justru di saat-saat seperti inilah saya lihat itu kita harus turut serta ya, jadi membantu mereka untuk memajukan UMKM-nya ini. Jadi dengan semakin banyak UMKM yang bisa turut serta dalam memasyarakatkan pasar modal, itu saya harapkan juga pasar modal di Indonesia akan semakin maju ke depannya. Jadi kita membantu untuk juga literasi pasar modal ini. Oke, tapi mungkin ketika pertama kali kebijakan layanan data BEI ini di launching ya, atau dibuatlah untuk para UMKM, ada nggak sih keluhan-keluhan atau kesulitan yang dihadapi UMKM untuk mengakses layanan data BEI tersebut? Ya, itu aja ya tadi yang seperti saya jelaskan tadi di awal, masalah koneksinya gitu ya. Koneksinya memang harus menggunakan list line yang mungkin juga masih lumayan mahal ya di Indonesia untuk itu. Oke, tapi mungkin kalau kita bicara soal layanan data BEI ini kan bentuknya digital gitu ya Pak ya. Benar, terkait dengan keamanan datanya itu seperti apa Pak? Oh, tentu keamanan itu udah kami persiapkan seini mungkin ya. Jadi kami juga kan sudah menerapkan ISO 37001 terkait dengan keamanan, sehingga jangan khawatir ya bahwa seluruh koneksi yang bersambung ke kita itu udah pasti dijamin keamanannya. Oke, jadi sudah dijamin keamanannya, datanya tidak akan bocor ya Pak ya? Benar. Oke, tadi sudah sekitar 5% UMKM yang menggunakan layanan data BEI ini, ke depannya juga diharapkan bisa tumbuh seberapa banyak lagi yang menggunakan layanan data BEI ini, Pak? Ya, sebanyak-banyaknya lah. Sebanyak-banyaknya ya, Pak. Kalau bisa, UMKM ini kan ada sekitar 60 juta nih, Pak, di Indonesia. Berharap 60 jutanya ini bisa join semuanya ya? Iya, mungkin nggak seluruh sektor, karena UMKM ini banyak sekali Mbak ya. Jadi yang target kami adalah benar-benar UMKM yang bergerak di investasi pasar modal. Itu dulu sih Mbak sebetulnya. Oke, jadi mungkin ke depannya ini terkait dengan tantangan-tantangan yang akan dihadapi, strategi apa lagi yang akan dilaksanakan untuk semakin banyak nih menggait UMKM supaya bisa mengakses layanan data BEI ini, dan harapannya ke depannya apa Pak? Ya, jadi strateginya tentu aja kita akan terus melakukan evaluasi ya, dan monitoring dari kemarin sejak di launching pertama kali sampai minimal 1 tahun ke depan itu kita akan seperti apa. Kita akan melakukan evaluasi kembali terkait dengan kebijakan ini, dan memang apabila ada yang perlu diperbaiki itu akan kita perbaiki, kita akan sesuaikan kembali gitu ya. Dan juga kita akan coba seperti tadi saya bilang produk-produk lain gitu ya yang ada di layanan data agar bisa masuk ke segmen UMKM ini. Oke, Pak Henry, semoga kedepannya layanan data BEI ini bisa semakin banyak diakses oleh UMKM. Kemudian kita berharap juga dengan pertumbuhan UMKM yang semakin masif jumlahnya di Indonesia ini bisa semakin banyak kontribusinya baik bagi perekonomian dan juga bagi pasar modal Indonesia. Pak Henry, terima kasih banyak.